Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran yang sebelumnya tentang metabolisme, yaitu katabolisme. Diharapkan setelah belajar materi ini, kalian dapat mendeskripsikan proses katabolisme karbohidrat. Indikator keberhasilan kalian menguasai materi ini, bila kalian sudah dapat membedakan pengertian katabolisme dan anabolisme, membedakan konsep respirasi aerob dan anaerob, menjelaskan tahapan respirasi aerob, dan menunjukkan lokasi letak kimia di sel, menyebutkan bahan baku dan produk yang dihasilkan oleh respirasi aerob. Sementara nomor 5 dan nomor 6 dilanjutkan di materi selanjutnya. Seperti yang kita tahu, metabolisme adalah proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi dan melibatkan enzim. Dibagi jadi dua seperti ini. Ini contohnya aerob dan anaerob. Kita fokus di sini saja karena ini kemarin sudah. Beda antara anabolisme dan katabolisme. Anabolisme reaksinya cepat, sementara katabolisme lambat. Anabolisme membutuhkan energi yang banyak, sementara katabolisme melepaskan energi yang banyak. Disebut reaksi endoterm, yang ini katabolisme disebut eksoterm. Intermezzo, bagi kalian lapar, memasukkan roti ke dalam mulut kalian, maka sebetulnya kalian sudah mengaktifkan enzim. Enzim tersebut, karena yang dimakan adalah jenis kelompok polisakarida amilum, maka yang aktif adalah enzim amilase yang akan mencerna amilum, membentuk maltosa sebagai disakarida. Selanjutnya, maltosa di susalus akan dirubah oleh enzim yang berikutnya, yaitu yang merubah maltosa, yaitu maltase, menjadi glukosa, dan glukosa akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dan glukosa akan digunakan untuk beraktivitas tubuh. Dan bila glukosa tidak digunakan dalam beraktivitas, maka glukosa akan dirombak oleh insulin, terus berderet hingga hasilnya menjadi glikogen. Dan glikogen akan disimpan dalam rupa lemak, sehingga penampakan seorang yang terlalu banyak menyimpan glikogen, kalau glukosa dalam tubuhnya itu gemuk penampakannya. Namun sebaliknya, bila tidak lagi malas gerak atau mager, maka tubuhnya akan kembali menjadi slim, sehat, dan fit. Karena di sini glukogen oleh enzim dalam tubuh kita, oleh hormon dalam tubuh kita, salah satunya adalah adrenalin, dirombak menuju ke belah kiri, membentuk glukosa, dan glukosanya digunakan untuk beraktivitas, jadi terbakar. Nah, pembakaran glukosa inilah yang akan kita bahas dalam proses respirasi secara aerob maupun anaerob. Dan fokus pada hari ini kita akan bahas yang aerob saja dulu. Di manakah terjadinya respirasi aerob tersebut di dalam sel? Ini di mitokondria. Yuk kita lihat lebih dekat lagi dengan mitokondria seperti apa. Ya, jadi ini mitokondria. Disinilah dan di dalam sel dan mitokondria terjadi proses yang namanya respirasi aerob. Yang pertama adalah glukosa tadi akan memasuki proses glikolisis. Dia membutuhkan modal 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP serta NADH, membentuk pirufat. Pirufat akan lanjut masuk ke asetil koenzim A. Nah, di sini prosesnya adanya pelepasan CO2, berarti dekarboksilasi oksidatif, melibatkan koenzim A, sekaligus melepaskan NADH.
Yang ini tetap kalah yang anaerob. Jadi kalau ini tidak terjadi ke sini, maka dia akan masuk kemari. Tapi kita tunda nih yang ini. Kita selesai ke sini. Di dalam matriks mitokondria terjadilah proses siklus Calvin. Di sini di produk ATP, NADH, FADH. Selanjutnya nanti energi-energi ini akan kita hitung melalui proses transfer energi. Kita lanjutkan. Seperti tadi di gambar bahwa respirasi aerob terjadi di sitosol dan mitokondria. Adapun tahapannya glikolisis, dekarboksilasi aktif, siklus Krebs, transfer elektron. Ini glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron ini. Kita jelaskan tentang glikolisis terlebih dulu. Glikolisis berlangsung di sitosol atau sitoplasma, di mana molekul glukosa yang asalnya 6 itu akan dipecah di sini, dan ini membutuhkan energi dari ATP. Terjadilah 3 unsur karbonnya dari 6 ini. Masing-masing yang 3 ini kemudian akan melepaskan ion hidrogen dan energi, sejumlah energi, sehingga di sini dihasilkan NADH dan ATP. Terbentuklah asam pirufat. Masing-masing ada 2. Kita hitung lagi di sini. Glikolisis terjadi di sitoplasma atau sitosol. Untuk modal memecah satu molekul glukosa membutuhkan 2 ATP. Dan dihasilkan dari hasil proses pemecahannya itu 2 NADH, 1, 2, dan 4 ATP, 2 tambah 2, 4, serta 2 asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif. Dalam proses ini, tadi dalam proses sebelumnya dihasilkan pirufat dari glikolisis, dan selanjutnya pirufat akan melepaskan CO2, satu unsur karbonnya. Karena ada 2 molekul, maka masing-masing satu-satu. Dan kemudian kekosongan itu diisi oleh koenzim A. Dan di sini pun melepaskan ion hidrogen yang akan ditangkap oleh reseptor 2AD+, membentuk 2 asetil koenzim A. Jadi ini sekali lagi merupakan tahap kedua setelah glikolisis, yang dihasilkan ada CO2 dan NADH, masing-masing 2 molekul, dan produk yang terakhirnya adalah asetil koenzim A, 2 molekul pula, yang akan masuk ke tahap berikutnya, tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga setelah dekarboksilasi oksidatif. Pembentukan asam sitrat, ini asam sitrat, C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari asam asetat. Jadi koenzim A ini, kalau asetil koenzim A ini bila koenzimnya lepas, maka yang ada tinggal asam asetatnya. Bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat akan melepas ion hidrogennya dan juga salah satu karbonnya, sehingga terbentuklah 5 molekul. Melepaskan lagi 1 ion H-nya dan 1 ion karbonnya, maka dari 5 tinggallah 4. Dalam proses ini terjadi regenerasi, artinya ada yang disimpan sebagai hasil produk dan modal tetap berjalan di sini. Jadi yang ini akan lanjut
dia akan melepaskan hidrogen kembali ditangkap oleh reseptor FAD dan NADH dan NAD maksudnya. Dan ini akan balik lagi ke sini. Sehingga terbayang setiap putaran menghasilkan ATP, setiap putaran menghasilkan ATP. Dan di sini dijelaskan bahwa dalam satu putaran dihasilkan untuk satu siklus Krebs saja 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2 dan 2 CO2. Dan karena ada 2 molekul asetil koenzim A yang masuk siklus Krebs, maka tinggal dikalikan 2 masing-masing. Ini semuanya berlangsung di dalam metrik mitokondria. Selanjutnya, tahap terakhir dari proses ini adalah transfer elektron. Transfer elektron adalah merupakan tahap terakhir setelah siklus Krebs. NADH dan FADH masing-masing akan menghasilkan ion H+. Dan setiap perpindahan elektron pada setiap reseptor membentuk energi dan menghasilkan molekul air atau H2O. Dan setiap satu molekul NADH adalah setara dengan 3 ATP. Dan FAD setara dengan 2 ATP. Jadi simpulan di sini nampak bahwa proses respirasi aerob melalui 4 tahapan. Glikolisis, asam pirufat, siklus Krebs, dan terakhir adalah transfer elektron. Ya, kita mulai dari glikolisisnya. Glukosa membentuk asam pirufat dalam proses glikolisis. Di sini membutuhkan dihasilkan 2 ATP, 2 NADH. 2 NADH sudah dikonversi menjadi 2 ATP, 3 ATP, tapi dikurangi oleh modal tadi, jadi sisanya tinggal 4 saja. Berikutnya, dari asam pirufat akan membentuk asetil koenzim A pada proses dekarboksilasi oksidatif. Di sini dihasilkan 2 NADH. Ini dikali 3 berarti ada 6. Kemudian masuk siklus Krebs. Di sini dihasilkan 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Semua sudah dikalikan dan totalnya adalah 36 ATP. Kita lanjut ke ringkasan respirasi aerob secara menyeluruh utuh. Ingat bahwa respirasi aerob terjadi di sitosol dan sebagian besar terjadi di mitokondria. Kita bahas yang di sitosol dulu. Dalam proses glikolisis, glukosa akan dirombak menjadi asam pirufat. Di sini membutuhkan 2 ATP. Sementara menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. 2 NADH sekali lagi dikali 3 karena ini setara dengan 3, jumlahnya 6. Nah, ini kenapa ini 4? Karena 2-nya tadi sudah dikurang oleh modal. Sementara selangkah berikutnya asam pirufat membentuk asetil koenzim A, di sini disebut dekarboksilasi oksidatif. Di sini pun dihasilkan 2 NADH dikali 3, maka jumlahnya 6. Kemudian asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs. Di sini dihasilkan CO2. Di sini juga dihasilkan CO2. Maka di sini kita lihat 6 NADH, 2 FADH. Ini kali 3, ini kali 2. Jumlah sekian. Total generalnya ATP-nya adalah 32. Ditambah yang ini, tambah 4, jadinya 36. Hasil bersihnya. Jadi, demikianlah ringkasan respirasi aerob. Ingat, ada 4 tahap terjadinya, sebagian besar di mitokondria dan sebagian kecilnya di sitosol. Yang terjadi di
dalam sitosol adalah glikolisis, dan saat masuk ke dalam dekarboksilasi, jadi dari sel masuk ke dalam mitokondria itu adalah dekarboksilasi, dan di dalam metrik adalah siklus Krebs, serta terjadilah transfer elektron dari mitokondria keluar bentuk ATP ini.